Saat ini di kalangan masyarakat sedang terjadi perdebatan, khususnya di kalangan para ahli hukum berkaitan dengan berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara. Khususnya pada pasal 27 yang menyatakan bahwa segala biaya untuk kebijakan pendapatan negara dan belanja negara, untuk biaya pemulihan perekonomian bukan sebagai kerugian negara. Kemudian yang kedua, segala tindakan yang dilakukan berdasarkan atas Perpu tersebut tidak dapat dituntut dan tidak dapat digugat, serta segala keputusan yang dibuat oleh pejabat negara tidak bisa digugat melalui peradilan tata usaha negara. Hal ini menarik untuk kita kaji berkaitan dengan asas-asas negara hukum yang kita memang tegakkan di negara Indonesia. Sebenarnya baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat, pejabat negara tetap memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum, asas-asas negara hukum. Di dalam hukum dikenal yang namanya doktrin konstitusional dualisme, bahwa dalam kondisi normal semua pejabat negara harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum, termasuk juga dalam kondisi darurat setiap pejabat negara juga harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum. Sehingga di dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa memang Presiden memiliki hak untuk menyatakan keadaan darurat, tetapi selama dalam keadaan darurat harus tunduk kepada hukum yang mengaturnya. Sehingga kalimat berikutnya berbunyi, syarat dan akibat-akibatnya diatur dengan undang-undang. Pernyataan diatur dengan undang-undang tersebut bahwa dalam keadaan darurat pun pemerintah daerah tetap tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum, sehingga tidak ada alasan untuk kemudian segala tindakan tidak dapat digugat, segala tindakan hukum tidak bisa dituntut dalam proses pidana maupun digugat pada proses peradilan tata usaha negara. Dalam prinsip-prinsip negara hukum itu adalah sesuatu yang tidak dikenal adanya extralegal ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak dapat disentuh oleh hukum. Di dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 45, dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan darurat perang misalnya, semua organ negara tidak dapat dijalankan melakukan fungsi-fungsinya secara normal. Semua pejabat negara pun tetap harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konstitusi, sehingga setiap perbuatan yang melanggar konstitusi dapat digugat, setiap perbuatan yang melanggar undang-undang dapat digugat melalui proses peradilan. Hak-hak yang tidak boleh kemudian dilanggar meskipun dalam kondisi darurat perang itu disebutkan dalam pasal 28I. Ada 7 hak yang tidak boleh dikurangi maupun dilanggar. Yang pertama adalah hak untuk hidup, yang kedua adalah hak untuk tidak disiksa, yang ketiga adalah hak untuk tidak diperbudak, yang keempat adalah hak untuk hak atas kebebasan beribadah atau atas kebebasan beragama, yang kelima adalah hak untuk hak atas kebebasan pikiran dan hati nurani, yang keenam adalah hak untuk diakui di hadapan hukum, kemudian yang ketujuh adalah hak untuk tidak dituntut berdasarkan atas hukum yang berlaku surut. Jadi dalam keadaan perang pun, dalam keadaan darurat perang, setiap pejabat, setiap aparat itu bisa digugat, meskipun kemudian antara hukum yang berlaku dalam kondisi darurat berbeda karakteristiknya dengan hukum yang berlaku dalam kondisi normal. Ada sebuah
kedaruratan yang memang mengharuskan sebuah hukum itu tidak begitu rigid mengaturnya. Ada dalam satu penguasa darurat untuk mengendalikan situasi-situasi yang darurat tersebut. Tapi tujuan daripada pemberlakuan hukum darurat itu adalah dalam rangka untuk memulihkan kondisi pada kondisi normal, dan tidak diperbolehkan selama masa darurat itu aparat-aparat negara melanggar hukum. Hukum adalah hukum yang berlaku pada masa darurat atau disebut sebagai Noodstaatrecht atau emergency law. Sehingga menurut saya pasal 27 Perpu nomor 1 tahun 2020 itu sebenarnya melanggar prinsip-prinsip hukum. Dan tetap dalam pendirian saya, setiap pejabat yang merugikan keuangan negara, setiap pejabat yang melakukan tindakan yang melanggar perundang-undangan, melanggar prinsip-prinsip hukum, melanggar asas-asas hukum pemerintahan yang baik, bisa digugat ke pengadilan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.